Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat serta para santri-santriwati yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah, yaitu tentang kelanjutan dari pesan wahyu atau risalah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari materi yang pernah kita bahas sebelumnya tentang bi'tsatun Nabi, dan sekarang ini kita lanjutkan pada perintah berdakwah. Setelah Nabi menerima wahyu, maka beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah. Kita akan bercerita tentang turunnya ayat yang kedua, kemudian perintah dakwah, dan juga kita akan hayati, kita akan tadabburi ayat-ayat ini. Setelah turunnya 5 ayat pertama surah Al-Falaq ini, wahyu sempat terputus. Berapa lama terputusnya atau vakumnya wahyu itu juga para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan terputusnya sampai 6 bulan. Ada yang mengatakan sampai 1 tahun, ada yang mengatakan sampai bahkan 3,5 tahun. Tapi pendapat-pendapat ini terlalu berlebihan, ya. Artinya dilemahkan oleh para ahli sejarah yang lain. Ya nggak mungkin lah bertahun-tahun, karena dakwah Syria, dakwah secara rahasia saja dilakukan Rasul selama 3 tahun. Masa selama 3 tahun itu beliau tidak dapat bekal wahyu lagi dari Allah? Sehingga yang kuat menurut pendapat Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu hanya beberapa hari saja. Tidak sampai bilangan bulan, ya, hanya beberapa hari saja vakumnya wahyu itu turun. Dan saat terjadi wahyu turun ini beliau mengalami kegelisahan. Ya maklumlah, beliau mendapat wahyu yang pertama itu sudah mengalami ya gemetar, ya, kemudian wahyu yang ditunggu-tunggu ya itu belum turun-turun, beliau juga mengalami kegelisahan, ya. Sehingga saat itulah ya disebutkan dalam riwayat tentang turunnya ayat kedua ini, Al-Bukhari menceritakan dari Jabir bin Abdullah, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, beliau menceritakan tentang vakumnya wahyu. Faqala fi hadithihi, beliau menyampaikan, Jabir bin Abdullah ini di dalam hadisnya, baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihira jalisun ala kursi baina samai wal ardi faru'ibtu minhu faraja'tu fakultu zammiluni fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muttathir ila qawlihi warrujsa fahjur fahamiyal wahyu wa tataba'a. Nah, ini terjemahannya, ya. Jadi pada saat itu ya, Imam Bukhari menceritakan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau SAW bersabda kepadaku, di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepalaku angkat, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira. Kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Tidak bisa kita deskripsikan atau tidak bisa kita gambarkan kursinya seperti apa. Tidak boleh, ya, tidak boleh menggambarkan, ya kita imani apa adanya seperti itu. Imam Bukhari menceritakan seperti itu dari riwayat Jabir bin Abdullah, kita terima apa adanya. Kursi antara langit dan bumi, malaikat Jibril yang makhluk yang besar sekali yang sudah pernah kita ceritakan. Maka Nabi mengatakan, aku segera pulang menemui istriku dan kukatakan kepadanya,
zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Sehubungan dengan itu Allah kemudian berfirman, ya ayyuhal muttatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Rabbmu, wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu, warujza fahjur, dan jauhilah perbuatan dosa. Nah, sejak itu wahyu mulai turun secara kontinu, ya, secara berlanjut terus menerus, tidak terputus lagi, ya. Jadi inilah kisah tentang turunnya ayat kedua yang tidak utuh, ya. Jadi kalau ayat-ayat pertama surah Al-Alaq tidak utuh, demikian pula wahyu kedua ini surah Al-Muddatsir juga ini 1-5 ini. Memang ada pendapat yang mengatakan utuh, tapi sepertinya yang kuat ini, ya. Jadi inilah wahyu yang diturunkan kepada beliau, ya, yang bunyinya seperti ini, ya. Perintah untuk berdakwah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Perintah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut atau berkemul, qum fa'andir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau mengagungkan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah kamu bersihkan, wa rujza fahjur, dan kepada dosamu maka hendaklah kamu tinggalkan. Wala tamnun taksir, janganlah kamu memberi dengan maksud untuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Artinya kita tidak boleh pamrih, ya, pada saat memberi kepada sesama, apakah berupa infak sedekah, wa li rabbika fasbir, ya, maka kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau bersabar. Kita akan mentadaburi ayat demi ayat yang sangat bagus, ya, isi daripada ayat-ayat ini. Yang pertama, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemul, yang berselimut. Siapa yang dimaksud al-muddatsir di sini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Allah taala memanggil beliau dengan panggilan yang menyebut nama. Dalam Al-Qur'anul Karim, nama Nabi Muhammad ini disebutkan hanya 4 kali. Tidak sebagaimana nama-nama Rasul yang lain, ya. Yang paling banyak ada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Muhammad ini hanya disebutkan 4 kali saja namanya. Ini sekaligus yang pernah kita ceritakan, ya, sebagai hujjah, sebagai alasan bahwasanya Al-Quran ini bukan dari beliau pribadi, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau ini seandainya, ya, kita berandai-andai sebagai alasan, ya, biasanya orang yang menyusun karya atau karya ilmiah itu kan ada unsur egonya, ya, sehingga mungkin menuliskan dirinya dengan nama lebih banyak. Nah, tapi itu enggak terjadi dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan nama Muhammad ini hanya 4 kali, dan itu pun disebutkan di sini tidak dalam posisi Nabi Muhammad sebagai mukhatab. Mukhatab itu artinya objek yang diajak bicara oleh Allah, tetapi dalam posisi Nabi Muhammad sebagai orang ketiga. Ya, misalnya salah satu ayatnya Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah menceritakan. Atau ayat lain, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa imata au qutila, apakah pada saat dia meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian berbalik menjadi kafir. Ini ayat ini diturunkan untuk memberikan ketenangan kepada kaum muslimin pada saat perang Uhud. Mus'ab bin Umair itu
syahid, meninggal dunia. Performanya Mus'ab itu mirip seperti Rasul, ketampanannya, postur tubuhnya itu mirip sekali, sehingga pada saat Mus'ab bin Umair meninggal dunia, orang-orang kafir itu menyampaikan berita Muhammad telah meninggal, supaya psikologis kaum muslimin turun, nggak bersemangat lagi ya kalau Nabi meninggal. Nah, ternyata yang meninggal Mus'ab. Ya. Jadi Allah pada saat itu memberikan penjelasan kepada kaum muslimin ya tentang posisi Nabi Muhammad ini seorang Rasul. Kalaupun meninggal, kalaupun terbunuh, nabi-nabi sebelumnya juga sama. Maka tidak boleh menurun semangatnya ya. Tetap harus semangat berjuang lillahi ta'ala. Nah, jadi di situ diceritakan Nabi Muhammad sebagai pihak ketiga, bukan yang diajak bicara. Ketika Allah berbicara dengan Rasul, itu menggunakan panggilan-panggilan yang panggilan-panggilan ini memberikan kesan ihtiram, penghormatan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad ini. Jadi istilahnya kalau orang Jawa nggak jambal lah gitu ya, tidak jambal kepada Nabi Muhammad, tapi dengan panggilan-panggilan yang ada maksud-maksud hikmah di balik itu. Seperti panggilan ya ayyuhal mudaththir, apa makna sih? Makna yang terkandung dalam kata al-mudaththir itu nanti dikaji ya, disampaikan oleh para ulama ini. Berkata Ikrimah, yang dimaksud al-mudaththir, wahai orang yang berselimut kenabian. Tapi ini dikritik ya oleh Ibnu Arabi, majaznya terlalu jauh, jadi pemaknaannya terlalu jauh. Ini disebutkan Al-Qurtubi. Kemudian kum fa'andir, bangunlah lalu berilah peringatan. Kata-kata kum ini maknanya berdirilah atau bangunlah, dari kata kerja. Ini kum kan kata kerja bentuk perintah. Kalau fi'il madinya qawama aslinya, kemudian berubah jadi qoma yang bermakna melaksanakan sesuatu secara sempurna. Kita menegakkan sholat adalah iqamatus sholat dari kata-kata aqoma. Aqoma itu menegakkan. Jadi sholat bukan hanya sekedar kita lakukan, tapi harus ditegakkan dengan segala rukunnya, syaratnya terpenuhi, termasuk dalamnya ada khusyuknya. Kemudian andir berasal dari kata-kata nadharo yang artinya, kalau andir adalah dalam ayat di atas kata perintah, peringatkanlah, sebagian menyebutkan penyampaian yang mengandung unsur untuk menakut-nakuti atau memberi ancaman ya. Takutilah penduduk Mekah dan peringatkanlah dengan azab jika mereka tidak mau berserah diri masuk Islam. Dan sebagian mengartikan andir, umumkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka tentang tauhid, yaitu ajaran Allah Ta'ala, akidah ya. Perintah yang telah disampaikan oleh Allah kepada setiap Rasul, misinya sama, yaitu misi ketauhidan, menyembah totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak adanya objek yang diperingati ini menunjukkan belum adanya tujuan khusus. Terserah Nabi mau menyampaikan kepada siapa, memberi peringatan ya. Kum fa'andir, andir di sini berilah peringatan. Siapa yang dikasih peringatan tidak disebutkan ya, sebagaimana yang sudah ada pada ayat sebelumnya, kata-kata ikra. Ikra ini tidak disebutkan apa yang dibaca pada saat itu ya. Membaca apa saja. Kalau dalam pelajaran shorof, kata-kata fi'il itu ada dua macam ya. Ada fi'il yang membutuhkan objek, namanya fi'il muta'addi. Ada fi'il kata kerja yang tidak membutuhkan objek, namanya fi'il lazim. Nah, fi'il qara'a ataupun andaro itu membutuhkan objek aslinya penggunaannya. Tetapi di ayat-ayat ini tidak disebutkan objeknya. Ini memiliki makna bahasanya yang dibaca oleh Rasul itu apa, tidak ada batasan. Membaca apapun, fenomena alam, membaca peristiwa, di balik peristiwa, membaca hikmah, macam-macam silahkan. Kemudian memberi peringatan juga begitu ya, umum, tidak ada batasan.
sesuai dengan perjalanan sirah bahwa beliau memulai dengan dakwah sirriyah dan memilih orang-orang yang hendak beliau dakwai. Nanti pada pelajaran-pelajaran sesudahnya kita akan ikuti beliau menyampaikan risalah dakwah Islam ini kepada orang-orang terdekat dulu. Ada 4 orang terdekat beliau, istri beliau sendiri, kemudian keponakan beliau yaitu Ali bin Abi Thalib atau sepupu beliau ya, yang sudah sejak kecil juga bersama beliau. Ada juga Zaid bin Harithah yang beliau angkat sebagai anak angkat ya, walaupun dari kalangan hamba sahaya. Usia Ali dan Zaid bin Harithah saat masuk Islam itu baru 8 tahun. Masih sangat muda, sangat kecil, ya mungkin belum balik. Dan dari kalangan tokoh ada Abu Bakar. Saat Abu Bakar masuk Islam itu usianya 37 tahun. Jadi relatif lebih mantap atau lebih tua ya. Dan yang paling tua nanti akan kita pelajari ada Ubaidah bin Harith yang usianya itu 50 tahun. Jadi setelah Abu Bakar menerima dakwah Islam, beliau gerak cepat merekrut tokoh-tokoh. Ada 5 tokoh yang direkrut oleh Abu Bakar. Kemudian dari 5 ini berkembang nanti menjadi 10 orang yang disebut as-sabiqunal awwalun. Yang paling muda Ali tadi dan Zaid, ada juga Zubair bin Awam, ada yang paling tua Ubaidah bin Harith tadi. Nanti akan kita pelajari pada bab berikutnya ya, pada materi-materi berikutnya ini. Beliau memilih orang-orang pilihan, yang dari orang-orang pilihan inilah mereka mengemban amanah dakwah ini untuk menyampaikan kepada yang lain ya, sampai nantinya pada saat wukuf di Arafah ada 140.000 orang yang berwukuf di Arafah dan beliau menyampaikan khutbah saat wukuf di Arafah yang disebut khutbatul wada. Dan setiap beliau menyampaikan pesan-pesan yang ada di khutbah di Arafah itu, beliau mengatakan ala hal balagtu, ya Allah saksikanlah saya sudah menyampaikan risalah Islam kepada mereka semua. Dan beliau mengatakan fal yuballigh asyahid al-ghaib, hendaklah orang yang datang menyampaikan kepada yang tidak datang. Jadi dari situlah ada kesimpulan ilmu itu amanah. Setiap kita mendapatkan informasi atau berita tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Sunnah, ini hendaklah yang datang dalam majelis menyampaikan kepada yang tidak datang, sehingga Islam ini berkembang terus, berkembang luas. Nah seperti itu ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana beliau berkhutbah di hadapan 140.000 massa ya, belum ada sound system seperti ini loh, kok bisa mendengar itu ya. Itulah mukjizat dari Allah Ta'ala. Mereka mendengar dan menyampaikan kepada generasi sesudahnya sampai berkembang kita Islam di Indonesia dan sampai kita Muslim sejak lahir ya. Jadi ini sejarah beliau. Kemudian hikmah berikutnya memberi peringatan. Ini merupakan aktivitas yang paling menonjol dalam risalah. Memberikan ancaman atau peringatan, ini aktivitas yang paling menonjol dalam risalah beliau. Dan ini merupakan wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Iman atau tidaknya hamba tidak mempengaruhi kekuasaan Allah. Yang penting kita menyampaikan saja. Apakah orang itu menerima atau menolak itu kuasa Allah. Hidayah itu bisa jadi pada saat orang menerima nasihat kita belum mau nerima. Pada saat mendengar apa yang kita nasihatkan belum terima, tapi mungkin hidayah baru dia dapatkan nanti sesudah hari-hari berikutnya. Allah yang kuasa memberikan hidayah kepada siapapun. Seperti contoh Abbas ya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib itu paman Rasul sendiri, ayah daripada dari Abdullah bin Abbas. Istrinya yaitu Ummul Fadl itu masuk Islam pada awal-awal, tetapi suaminya masuk Islamnya nanti menjelang Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, kan jedahnya lama sekali. Sementara anaknya Abdullah bin Abbas itu sudah sejak kecil sudah Muslim dan bahkan menjadi ulama walaupun usianya masih sangat muda ya. Itulah hidayah, tidak bisa dipaksa ataupun tidak bisa diprediksi. Allah yang kuasa
untuk memberi kepada siapapun, namun kita tetap usaha, kita yang mendakwakan usaha, kemudian objek dakwah yang menerima dakwah juga tetap ada ikhtiar usaha ya, menjemput hidayah. Finishnya itu kita serahkan pada Allah. Kemudian dari ayat kum fa'andir, beliau menjadi rasul sebelumnya adalah seorang nabi ya. Jadi ini tadi kan jedah ya, ketika beliau mendapatkan wahyu 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu baru menjadi nabi. Nabi ini kan mendapatkan wahyu tapi tidak ada keharusan menyampaikan kepada umatnya. Kalau rasul itu mendapatkan wahyu dan hak wajib untuk menyampaikan, sehingga jumlah nabi lebih banyak daripada rasul. Masih ingat jumlahnya? Jumlah nabi berapa? Disebutkan dalam hadis ada 124.000 nabi. Mereka mendapatkan wahyu tapi tidak harus menyampaikan kepada umatnya. 124.000 dan 30-nya itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau adalah Abul Anbiya. Kemudian jumlah rasul 313 rasul. Yang disebutkan namanya dalam Al-Quran 25. Nah, jadi itu yang disebutkan namanya 25 ini yang disebutkan secara eksplisit ceritanya dalam Al-Quran. Yang di luar itu yaitu tadi totalnya 313 yang mungkin ya kurang dibahas ya. Allah alam apa nanti ada kesempatan kira-kira 313 ini siapa saja ya, itu barangkali perlu referensi yang komprehensif ya untuk mengetahui paling tidak namanya lah. 313 ini siapa saja, yang terkenal kan hanya 25 ini ya. Jadi beliau saat mendapatkan 5 ayat pertama Al-Alaq itu menjadi nabi. Kemudian setelah turunnya awal dari Al-Muddathir ini menjadi rasul. Ini pendapat dari Ibnu Katsir. Kandungan ayatnya ya ayyuhal muddathir kum fa'andir ini diawali dengan panggilan Allah kepada Nabi, sebuah panggilan yang mendorong beliau untuk memikul sebuah urusan besar. Urusan dakwah ini urusan yang besar, yang penting ya. Allah seakan menserabut Nabi dari keadaan berselimut kepada keadaan jihad atau perjuangan. Yang sebelumnya walaupun kondisi ya beliau menggigil, fisiknya enggak kuat, maksudnya berat ya menerima wahyu Al-Quran ini. Jangankan manusia ya, kalau gunung diturunkan wahyu enggak kuat. Lau anzal Al-Qur'ana ala jabal, seandainya kami turunkan Al-Quran pada gunung maka akan hancur ya. Nah inilah berat wahyu ini diturunkan, termasuk beliau menggigil itu. Ada taujih atau arahan kepada Nabi agar beliau bersiap-siap untuk sebuah urusan yang agung. Kemudian wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah. Allah mengarahkan nabinya, mengagungkannya saat memerintahkannya memberi peringatan. Tidak mungkin seorang dai memberi peringatan kecuali ia berakhlak mulia dan memiliki sifat terpuji. Karenanya dai diperintahkan untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dai harus menjadi qudwah hasanah, contoh yang baik untuk yang didakwai. Jadi harus memiliki akhlak yang terpuji sehingga dia diperintahkan untuk mengagungkan Allah taala. Petunjuk pembinaan diri Nabi demi suksesnya tugas dakwah beliau. Selayaknya pengagungan hanya bagi Allah, pengagungan dari hati, lisan dan amal perbuatan sekaligus. Disebutkan pula bahwa ini adalah dalil tentang takbiratul ihram saat memulai sholat. Nanti ya beliau diperintahkan di surah Al-Muzammil itu untuk qumil laila illa qalila, untuk sholat qiyamul lail. Nah, kalau masih awal-awal ini belum ada kewajiban ya. Nanti saat turun Al-Muzammil itu turun keharusan untuk beliau sholat qiyamul lail. Adapun sholat untuk umatnya nantinya baru saat Isra Mi'raj itu.
Jadi itu menurut sebagian pendapat ya, dalil tentang takbiratul ihram. Keunikan, coba ya, ini sebuah hikmah yang unik ya, faedah. Kalimat Rabbaka fakabbir itu bisa dibaca baik dari depan maupun dari belakang. Sama. Dari kanan, ini maksudnya dari depan. Dari kiri, itu dari belakang, itu bunyinya sama. Kalau tidak ada harokatnya ya. Jadi dari kiri itu bacanya dari ro, kemudian ba, kaf, fa, kemudian kaf, ba, ro itu sama. Bunyinya sama. Rabbaka fakabbir. Bunyinya sama. Ini faedah ya. Bukan apa-apa, ini faedah yang dicantumkan oleh para ulama karena ketelitiannya ya. Jadi ini juga merupakan mukjizat Al-Quran yang datang dari Nabi yang ummi, yang memang ditakdirkan ya, tidak bisa baca tulis, tapi Allah yang menuntun dengan wahyu ini. Perlu kerja ekstra untuk mewujudkannya. Nabi langsung mengucapkan begitu saja tanpa proses pemikiran. Dan baru kini diketahui Nabi sendiri tidak mengeksposnya ya. Jadi tidak diketahui pada zaman awal-awal, dan baru para ulama yang teliti pada periode-periode akhir-akhir itulah yang memberikan faedah-faedah yang seperti ini. Rabbaka fakabbir, kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau bertakbir atau mengagungkan. Berikutnya wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah dibersihkan. Thiyabaka ini berasal dari thawb, berarti pakaian secara majas. Itu maknanya hati, jiwa, badan, budi pekerti, keluarga, istri, dan usaha. Kemudian tohir berasal dari toharo, berarti membersihkan dari kotoran secara majas, maknanya mensucikan dari dosa dan pelanggaran. Dua kata tersebut dapat diartikan secara hakiki dan majas, secara real dan maknawi ataupun kiasan ya. Keduanya majas atau kiasan artinya mensucikan jiwa dari pelanggaran, mendidik keluarga agar tidak terjerumus dosa, memilihkan istri yang bertakwa. Kemudian Mujahid berkata tentang ayat ini, perbaikilah amalmu. Keduanya bisa bermakna hakiki, artinya membersihkan pakaian dari kotoran. Kemudian thiyabaka sebagai majas dan tohir ini sebagai hakiki, bersihkan jiwa dari kotoran-kotoran. Sa'id bin Jubair berkata, bersihkanlah hati dan niatmu. Kemudian thiyab sebagai hakiki dan tohir sebagai majas, maknanya mensucikan pakaian, mendapatkannya dan memakainya secara halal. Berkata Ibnu Abbas, janganlah pakaian yang kamu kenakan dihasilkan dari penghasilan yang tidak baik, dan janganlah kamu kenakan pakaianmu untuk maksiat. Jadi bisa bermakna dua-duanya, bisa secara real, hakiki, bisa secara kiasan, semuanya. Ini maknanya umum ya, maknanya meliputi segala hal. Kita harus menjaga diri kita dari segala macam hal-hal yang buruk, yang negatif ya, terutama dalam hal pakaian yang kita kenakan, yang dohir ini, yang nampak. Karena ya saat ini terutama anak-anak muda ya, generasi remaja seperti kalian ini, generasi emas pada saat nanti ya, harus dijaga betul, ini aset masa depan. Jangan sampai pada usia-usia yang sangat penting ini dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh-pengaruh yang negatif. Yang ini berbahaya ya, berbahaya sekali. Jadi harus dijaga. Kita sebagai orang tua menjaga dengan baik, sebagai guru ya, menjaga dengan baik untuk anak-anak kita ini. Nah, pendapat paling tepat keduanya itu bermakna hakiki ya. Berkata Ibnu Sirin tentang wathiyabaka fatahhir, cucilah dengan air. Ibnu Zaid dan Ibnu Jarir, dahulu orang musyrik tidak pernah membersihkan dirinya, maka Allah memerintahkan nabinya untuk bersuci dan membersihkan pakaiannya. Jadi walaupun orang Arab yang udaranya panas ya, tetapi sebagian orang yang males itu ya jarang mandi ya. Maksudnya yang karena malesnya, nah maka inilah ada peringatan khusus ya, wathiyabaka fatahhir, supaya membersihkan.
fisiknya itu, ya, membersihkan secara real dengan air yang bersih, air yang mutlak itu. Wa thiyabaka fatahhir, mencuci pakaian itu dengan air apabila terkena najis, pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dalam tafsir Al-Maraghi. Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan. Ayat kedua turun telah membicarakan tentang kebersihan. Ini memberikan stressing, ya, Islam itu identik dengan kebersihan. Tidak sah sholat jika terdapat najis. Ini kaitan antara ibadah dan kebersihan badan atau pakaian. Sedangkan warujazah fajur, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Arujazah sebagian mengertikan dosa, sebagian berhala. Kemudian hajron itu dari kata-kata hajaro, meninggalkan sesuatu karena dorongan ketidaksenangan, akar kata daripada hijrah. Jadi di sini ada perintah untuk meninggalkan segala macam jenis kemaksiatan dan kemusyrikan atau kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab saat itu dengan menyembah berhala. Sehingga maksudnya tinggalkanlah berhala dan dosa atas dorongan kebencian dan ketidaksenangan, ya. Jadi tidak boleh ridho dengan fenomena kemungkaran ini, maknanya, ya. Kita tidak boleh ridho dengan penyimpangan-penyimpangan, baik itu dalam hal akidah ataupun dalam bab ibadah. Ketika jelas-jelas menyimpang, kita tidak boleh semata-mata menghindar atau meninggalkan, tapi tidak boleh ridho juga. Artinya harus benci dengan kemungkaran-kemungkaran itu, tidak boleh senang. Nah, kemudian apakah arti berhala atau dosa yang dipilih? Bukan berarti Nabi pernah terjerumus atau bergelimang di dalamnya. Maka ini telah dibahas. Allah senantiasa menjaga Nabi sejak dulu. Beliau yang dipalingkan atau ditidurkan, ya, pada saat beliau ingin bersenang-senang, ya. Kemudian beliau yang dibelah dadanya untuk membersihkan segala macam kotoran-kotoran penyakit hati. Ini sudah dijaga, dikondisikan Allah sejak dini. Pengarahan ini dimaksudkan memberikan garis pemisah antara hak dan batil. Dalam akidah tidak ada tawar-menawar. Dalam hukum pada Al-Quran masih ada pentahapan, tapi itu tidak pada masalah akidah. Harus, ya, ada ketegasan, ya, berlepas diri dari berbagai macam kemaksiatan. Wala tamnun tastakthir, ini juga penting, ya, bagi kita supaya tidak pamrih pada saat memberikan sesuatu. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa ayat ke-6 ini tidak termasuk dalam satu rangkaian dari segi saat turunnya, tapi tetap dapat dinilai sebagai petunjuk keempat dan kelima bagi pelaksanaan dakwah. Allahu a'lam. Jadi pada saat kita berbuat baik kepada siapapun, kita serahkan pahalanya kepada Allah. Allah lah nantilah yang mengganti kebaikan-kebaikan kita. Apakah secara langsung lewat orang yang kita berikan, ataukah secara tidak langsung dengan rezeki-rezeki yang lain. Apakah waktunya itu cepat atau lambat? Bisa jadi pada saat kita memberikan kebaikan sekarang, hasilnya itu kita dapatkan 10-20 tahun yang akan datang. Itu baru muncul, bisa jadi. Jadi wala tamnun tastakthir, janganlah pada saat kita memberi dengan maksud untuk mendapat balasan yang lebih banyak. Ya, mungkin dalam hal kaitan apapun lah, ya, tidak boleh. In ajriya ila Allah, pahala itu hanya dari Allah. Pada saat kita memberikan materi kepada orang lain, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih. Kalaupun tidak disampaikan terima kasih oleh orang yang kita kasih, nggak masalah. Kita serahkan pahalanya kepada Allah Ta'ala. Inna ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya itu kembali kepada kalian sendiri. Ya, wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, keburukannya juga kembali. Allah tidak lupa, Allah tidak pernah lalai dengan kebaikan siapapun. Maka inilah menjadi spirit bagi kita semuanya untuk mengikhlaskan segala macam niat kebaikan, sekecil apapun. Kalau kecil tetapi ikhlas murni karena Allah, itu bagus, jauh lebih bagus daripada amal yang walaupun prestisius besar namun ada tendensi ria atau sum'ah, mengharapkan balasan dari sesama manusia. Baiklah,
Jamaah sekalian, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Mudah-mudahan masih ada umur panjang sehingga bisa kita lanjutkan bagaimana perjuangan beliau dalam menegakkan Islam, menyampaikan risalah dakwah Islam sampai mendapatkan hasil yang luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat, beliau berhasil merubah dunia yang sebelumnya dalam keadaan jahiliyah menjadi Islam yang rahmatan lil alamin dan menjadi mercusuar untuk seluruh alam sampai kita di Indonesia ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.